kita akan belajar mengenai cara hewan menyesuaikan diri dengan habitatnya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengambil absen dulu ya. Yang pertama, sebelumnya ada yang tidak hadir, anak-anak murid Ibu semuanya? Hadir semua ya? Alhamdulillah hadir semua. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila supaya kita bersemangat dan pembelajaran ini mudah-mudahan menjadi lebih menyenangkan. Baiklah, kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Gimana anak-anak Ibu semua udah mulai semangat untuk memulai pembelajaran hari ini? Baiklah, kita akan memasuki pembelajaran cara hewan menyesuaikan diri dengan habitatnya. Apakah anak-anak Ibu tahu atau pernah mengamati ayam, bebek, ikan, dan cicak? Tentu ya, karena hewan tersebut tidak asing lagi bagi kita ya. Soalnya hewan-hewan itu sudah familiar ada di sekeliling kita. Baiklah, pada kali ini Ibu mempunyai gambar. Yang ini gambar apa, Nana? Gambar ayam, ini bebek, ini ikan, ini cicak. Apakah anak-anak Ibu tahu apa ciri-ciri dari ayam, bebek, ikan, dan cicak tersebut? Dan ciri-ciri tempat tinggalnya? Baiklah, kita akan membahas satu persatu ya anak-anak. Pertama, kita membahas ciri-ciri ayam. Pertama, ciri-ciri ayam pertama, ayam berkaki 2 dan memiliki bulu. Sebelumnya anak-anak Ibu tahu apa fungsi kaki dan bulu pada ayam? Ayam mempunyai kuku kaki yang tajam yang digunakannya untuk mengais makanan yang ada di tanah. Ayam memiliki bulu yang berfungsi untuk menjaga suhu tubuh ayam agar tetap hangat. Yang kedua, termasuk ke dalam kelompok unggas. Apa itu unggas? Anak-anak Ibu tahu? Unggas adalah sejenis hewan atau sejenis burung yang dimanfaatkan dagingnya, telurnya, serta bulunya. Seperti ayam, kita memakan daging ayam, kita memerlukan dagingnya. Telurnya, kita juga memakan telur-telur ayam. Bulunya, bulu ayam bisa kita gunakan sebagai bantal, kasur, atau pengganti isian dari kapuk atau kapas ya anak-anak. Yang ketiga, memiliki paruh. Anak-anak Ibu tahu apa makanan dari ayam? Ayam memakan biji-bijian. Ayam memiliki paruh berbentuk runcing, memudahkan ayam tersebut untuk mematuk satu persatu biji-bijian tersebut. Yang keempat, berkembang biak dengan bertelur. Itu sudah tidak asing lagi bagi kita ya. Kita pernah kan anak-anak Ibu melihat telur ayam? Ya. Bertelur juga disebut dengan ovovivar atau ovivar.
Yang kedua, ciri-ciri habitat ayam. Dari penjelasan ciri-ciri tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa habitat ayam tersebut berada di daratan seperti di hutan, di pertanian, perkebunan, dan lain-lainnya. Yang kedua, Ibu akan menjelaskan ciri-ciri bebek. 1. Bebek memiliki paruh sama seperti ayam tadi ya, gunanya untuk memakan makanannya. Yang kedua, memiliki kaki yang lebar dan berselaput. Pernah enggak anak-anak Ibu perhatikan kaki bebek itu seperti apa? Terbayang kan? Selaput pada bebek itu seperti nih. Ada kulit tipis di antara jari-jari kaki bebek tersebut. Fungsi dari selaput pada kaki bebek, apakah anak-anak Ibu ada yang tahu? Ya, bagus. Kaki selaput pada bebek digunakan bebek untuk berenang di dalam air. Ciri-ciri bebek yang ketiga, bernafas dengan paru-paru. Bebek bernafas paru-paru karena ia membutuhkan oksigen. Kalau hewan yang hidup di air bernafas dengan apa? Anak Ibu ada yang tahu? Ya, betul, dengan insang. Jadi semua hewan daratan seperti ayam, seperti burung itu bernafas dengan paru-paru ya. Beda juga dengan hewan amfibi. Ada yang hidup di darat dan ada yang hidup di air. Itu alat pernafasannya sesuai dengan tempat tinggalnya masing-masing. Yang keempat, berkembang biak dengan bertelur. Bebek juga bertelur. Apakah bebek beranak? Tidak kan? Nah, dari ciri-ciri bebek yang Ibu jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri habitat bebek yaitu hidup di daratan dan perairan seperti danau, kolam, dan rawa. Bebek suka berenang ya. Yang ketiga adalah ikan. Ciri-ciri ikan yang pertama, memiliki sisik dan lendir. Fungsi sisik dan lendir pada ikan adalah agar ikan tersebut lincah dalam berenang. Dan yang kedua, memiliki sirip dan bernafas dengan insang. Ikan memiliki sirip. Apa guna sirip pada ikan? Ada yang tahu anak-anak Ibu? Tidak ada. Sirip pada ikan berfungsi sebagai alat perenangnya. Ikan bernafas dengan insang. Ya, kalau ikan hidup di air berarti ia bernafas dengan insang ya. Kalau hidup di darat berarti ia bernafas dengan paru-paru. Yang ketiga, berkembang biak dengan cara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Sebelumnya anak-anak Ibu tahu apa itu ovipar? Ovipar ini adalah bertelur ya. Vivipar beranak dan ovovivipar melahirkan, bertelur dan melahirkan. Dari ciri-ciri ikan tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri habitat ikan yaitu hidup di air atau di perairan. Ciri-ciri hewan yang keempat yaitu cicak. Cicak memiliki ciri-ciri yang pertama, memiliki kaki perekat. Pernah kalian bayangkan cicak di dinding, kenapa dia bisa menempel? Ada yang tahu? Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan kenapa kaki cicak bisa menempel. Karena di bagian telapak kaki cicak terdapat bulu-bulu halus yang memudahkan dia untuk menempel di dinding. Yang kedua, hewan melata memiliki kulit bersisik. Ya, kalian pernah nggak menyentuh cicak? Ibu takut. Kalau diperhatikan, permukaan kulit cicak itu bersisik ya. Yang ketiga, memiliki ekor yang panjang dan dapat putus. Ekor cicak panjang anak-anak? Panjang. Bisa putus? Bisa. Kenapa ekor cicak itu bisa putus? Ya, bagus.
Bagus. Ekor cicak bisa putus karena ia merasa terancam dan seketika ia merasa terancam, ia akan memutuskan ekornya dan ekor yang sudah putus akan bisa tumbuh lagi. Yang keempat, berkembang biak dengan bertelur. Ya, cicak juga berkembang biak dengan bertelur atau ovivar ya. Dari ciri-ciri cicak yang Ibu jelaskan, dapat disimpulkan ciri-ciri habitat cicak hidup di darat. Tidak mungkin cicak hidup di air. Kalau cicak hidup di air, dia akan mati karena kehilangan oksigen. Ya. Dari kesimpulan dari beberapa ciri-ciri yang Ibu jelaskan tadi, apa anak Ibu yang tidak dipahami, mohon ditanyakan langsung kepada Ibu ya, agar tidak menjadi kesalahpahaman. Ada anak Ibu yang mau ditanyakan? Tidak ada, baiklah. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali hewan. Keunikan dan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan ciri khusus. Ciri khusus hewan tersebut mempunyai hubungan erat dengan tempat tinggalnya. Misalkan, ikan memiliki insang untuk bernafas dan hidup di dalam air. Cicak memiliki perekat pada kakinya untuk dapat menempel di dinding. Dan bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Baiklah, sebelum kita masuk pada soal atau pada penugasan, Ibu ingin membagi 2 kelompok dari kalian. Ya, kalian bisa memilih kelompok kalian sendiri, tapi jangan terlalu. Ya, silahkan membagi kelompok kalian. Di sini Ibu menugaskan setiap kelompok membuat kesimpulan dari ciri-ciri ayam dan habitatnya, ciri-ciri hewan dan habitatnya yang Ibu jelaskan tadi, seperti ayam, ikan, bebek, dan cicak. Anak-anak Ibu tulis ya di bukunya secara berkelompok. Setelah hasil diskusinya selesai, Ibu akan meminta setiap kelompok untuk mempresentasikannya ke depan. Baiklah, apakah anak-anak Ibu ada yang belum paham? Alhamdulillah semuanya paham ya. Cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Ibu berharap tugasnya tolong diselesaikan dengan cepat. Dan apabila materi penyampaian Ibu ada yang salah, mohon Ibu dimaafkan. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran ini kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, selamat siang dan wassalamualaikum.